Saudara-saudari yang berbahagia, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, tetapi rezeki seolah berjalan begitu lambat? Sudah berusaha, tetapi selalu ada saja kebutuhan yang datang. Sudah berdoa, tetapi hati masih dipenuhi kekhawatiran tentang kehidupan dan masa depan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar rezeki, sampai lupa memperbaiki cara kita memperlakukan rezeki yang sudah ada. Karena rezeki bukan hanya tentang uang. Kesehatan adalah rezeki, keluarga adalah rezeki, pekerjaan adalah rezeki, teman yang tulus adalah rezeki, kesempatan untuk belajar adalah rezeki. Bahkan kemampuan untuk membantu orang lain juga merupakan rezeki. Hari ini kita akan membahas 10 perbuatan yang dapat membantu membuka jalan rezeki dan membuat kehidupan terasa lebih berkecukupan. Bukan sebagai jaminan bahwa setelah melakukan semuanya, kita pasti menjadi kaya, tetapi sebagai latihan untuk membangun karakter yang baik, hubungan yang sehat, pikiran yang jernih, dan kehidupan yang lebih harmonis. Sebab seringkali rezeki bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak. Rezeki juga tentang mampu menghargai, menjaga, dan menggunakan dengan bijaksana apa yang sudah kita miliki. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita tanamkan niat baik bersama. Tuliskan di kolom komentar. Semoga rezekiku cukup, berkah, dan bermanfaat bagi banyak orang. Ucapkan dengan penuh kesadaran, bukan sekedar berharap mendapatkan lebih banyak uang, tetapi juga berharap memiliki hati yang mampu bersyukur ketika menerima, bijaksana ketika menggunakan, dan ikhlas ketika berbagi. Karena rezeki yang paling indah bukan hanya rezeki yang membuat kita kaya, tetapi rezeki yang membuat hidup kita lebih tenang dan memungkinkan kita menjadi manfaat bagi orang lain. Mari kita mulai perjalanan renungan ini dengan hati yang terbuka. Yang pertama, bersyukur atas rezeki yang sudah dimiliki. Perbuatan pertama yang perlu kita latih adalah bersyukur. Banyak orang terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki, sampai lupa menikmati apa yang sudah ada. Kita memiliki rumah, tetapi menginginkan rumah yang lebih besar. Kita memiliki pekerjaan, tetapi terus membandingkannya dengan pekerjaan orang lain. Kita memiliki keluarga, tetapi terlalu sibuk mengejar materi hingga lupa memberikan perhatian. Padahal, rasa cukup bukan selalu muncul karena jumlah yang banyak. Rasa cukup muncul ketika kita mampu menghargai apa yang sudah ada. Bersyukur bukan berarti berhenti berusaha. Justru, orang yang bersyukur dapat bekerja dengan pikiran yang lebih tenang. Setiap pagi, cobalah mengingat setidaknya 3 hal yang patut disyukuri. Tidak harus sesuatu yang besar. Masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Semua itu adalah rezeki. Yang kedua, gemar berbagi sesuai kemampuan. Perbuatan kedua adalah berbagi. Ketika memiliki kelebihan, jangan hanya berpikir bagaimana menyimpannya. Pikirkan juga bagaimana sebagian dari kelebihan tersebut dapat membawa manfaat. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Kita dapat berbagi makanan, berbagi waktu, berbagi ilmu, memberikan bantuan, mendengarkan orang yang sedang mengalami kesulitan, atau memberi dukungan kepada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Namun ingat, berbagi bukan transaksi untuk membeli kekayaan. Jangan memberi hanya karena ingin mendapatkan balasan berkali-kali lipat.
Berilah karena kita melihat ada seseorang yang membutuhkan. Ketika dilakukan dengan tulus, berbagi melatih hati menjadi tidak terlalu melekat pada harta, dan hati yang tidak terlalu dikuasai keserakahan akan lebih mudah merasakan kecukupan. Yang ketiga, jujur dalam perkataan dan pekerjaan. Kejujuran adalah salah satu fondasi kehidupan yang kuat. Mungkin kebohongan dapat memberikan keuntungan dalam waktu singkat, tetapi kebohongan seringkali menciptakan masalah yang lebih panjang. Ketika seseorang dikenal jujur, orang lain lebih mudah mempercayainya, dan kepercayaan adalah modal yang sangat berharga dalam kehidupan. Dalam bekerja, bisnis, keluarga, maupun hubungan sosial, jagalah kejujuran. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan memanipulasi orang lain demi keuntungan. Jangan menggunakan kepercayaan seseorang untuk kepentingan pribadi. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar mungkin terlihat besar, tetapi belum tentu membawa ketenangan. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang jujur mungkin sederhana, tetapi hati dapat menikmatinya dengan lebih damai. Yang keempat, menghormati dan membantu orang tua. Bagi banyak orang, orang tua adalah salah satu sumber kasih sayang terbesar dalam kehidupan. Ketika kita masih kecil, mereka memberikan waktu, tenaga, perhatian, dan pengorbanan. Ketika kita dewasa, jangan sampai kesibukan membuat kita lupa kepada mereka. Bantulah sesuai kemampuan, hubungi mereka, tanyakan kabar, dengarkan cerita mereka. Jika mampu secara materi, berikan bantuan. Jika tidak mampu, berikan waktu dan perhatian. Namun, jangan memahami ini sebagai formula bahwa membantu orang tua otomatis membuat seseorang kaya. Lebih dalam daripada itu, menghormati orang tua adalah latihan menghargai jasa, menjaga hubungan, dan menumbuhkan hati yang penuh penghormatan. Kebaikan dalam keluarga seringkali menciptakan suasana batin yang jauh lebih tenang, dan ketenangan itu membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Yang kelima, menepati janji dan bertanggung jawab. Perbuatan kelima adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Jika berjanji, berusahalah menepati. Jika memiliki tanggung jawab, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah mengatakan, "Nanti saya lakukan," tetapi terus menundanya. Orang yang bertanggung jawab biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial, kepercayaan dapat membuka banyak kesempatan. Seseorang yang dipercaya mungkin diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Seseorang yang dikenal dapat diandalkan, mungkin mendapatkan kesempatan yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi, terkadang kelancaran rezeki bukan datang dari sesuatu yang ajaib. Ia muncul karena karakter baik membuka pintu-pintu kesempatan. Mulailah dari hal sederhana. Jika berkata akan datang, datanglah. Jika berkata akan menyelesaikan pekerjaan, selesaikan. Jika melakukan kesalahan, akui. Jika memiliki kewajiban, jalankan. Yang keenam, tidak boros dan belajar mengelola keuangan. Rezeki akan sulit terasa cukup jika kita tidak mampu mengelolanya. Sebanyak apapun pendapatan, jika pengeluaran selalu lebih besar, hati akan tetap merasa kekurangan. Karena itu, belajarlah membedakan kebutuhan dan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus dibeli. Tidak semua tren harus diikuti.
Tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Sisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan penting. Hindari utang yang tidak diperlukan. Buat perencanaan sederhana. Belajar menabung sesuai kemampuan. Dengan mengelola keuangan, kita bukan sedang menjadi pelit. Kita sedang belajar bertanggung jawab terhadap rezeki. Karena rezeki yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak yang masuk, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya. Yang ketujuh, rajin bekerja dan tidak mudah menyerah. Berdoa dan berharap adalah hal yang baik, namun harapan perlu disertai usaha. Jika ingin kehidupan berubah, jangan hanya menunggu. Belajarlah, bekerjalah, meningkatkan keterampilan, mencari peluang, memperbaiki kesalahan. Orang yang terus berusaha memiliki kemungkinan lebih besar untuk menemukan jalan baru. Kegagalan bukan selalu tanda bahwa kita harus berhenti. Kadang kegagalan menunjukkan bahwa cara yang kita gunakan perlu diperbaiki. Jangan berkata, "Saya tidak beruntung," sebelum benar-benar berusaha. Tanyakan, apa yang masih dapat saya pelajari? Dengan cara berpikir seperti ini, masalah dapat berubah menjadi kesempatan untuk berkembang. Yang kedelapan, menjaga ucapan dan tidak suka menyakiti orang. Kata-kata memiliki kekuatan. Satu kalimat dapat membuat seseorang bahagia, tetapi satu kalimat juga dapat menghancurkan hubungan. Karena itu, sebelum berbicara, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah cara menyampaikannya baik? Hindari kebiasaan menghina, merendahkan, menyebarkan fitnah, atau mempermalukan orang lain. Hubungan yang rusak dapat menutup banyak kesempatan. Sebaliknya, orang yang dikenal memiliki ucapan yang baik lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Dan hubungan yang sehat seringkali menjadi salah satu jalan datangnya kesempatan, kerjasama, pertolongan, dan dukungan. Maka jagalah ucapan, bukan hanya demi orang lain, tetapi juga demi kedamaian diri sendiri. Yang kesembilan, menolong tanpa merendahkan. Ketika melihat seseorang membutuhkan pertolongan, jika kita mampu, bantulah. Tetapi jangan membuat orang tersebut merasa hina. Jangan berkata, "Kalau bukan saya, kamu tidak akan bisa." Jangan mengungkit bantuan yang sudah diberikan. Bantulah dengan hormat, karena suatu hari keadaan bisa berubah. Hari ini kita mungkin berada dalam posisi memberi. Besok, mungkin kita sendiri yang membutuhkan pertolongan. Kehidupan selalu bergerak. Tidak ada yang benar-benar permanen. Maka, gunakan kelebihan yang kita miliki untuk menjadi manfaat. Ketika kita membantu orang lain bangkit, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dan lingkungan yang baik akan memberi pengaruh positif kepada kehidupan kita juga. Yang ke-10, menjaga pikiran tetap positif, realistis, dan bijaksana. Perbuatan terakhir adalah melatih pikiran. Bukan berarti kita harus selalu berpikir bahwa semua hal pasti berjalan sempurna. Tetapi kita belajar melihat masalah dengan lebih jernih. Ketika gagal, jangan langsung berkata, "Hidup saya hancur." Tetapi katakan, "Apa yang bisa saya pelajari?" Ketika kehilangan kesempatan, jangan langsung menyerah. Tanyakan seperti ini, kesempatan apa yang masih tersedia? Ketika menghadapi masalah, jangan langsung panik.
berhentilah sebentar, tarik napas perlahan, lalu pikirkan langkah berikutnya. Pikiran yang tenang membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik, dan keputusan yang baik akan mempengaruhi tindakan. Tindakan yang baik akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang baik perlahan membentuk kehidupan. Jadi, kelancaran rezeki bukan hanya tentang mencari lebih banyak, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih siap menerima, mengelola, dan menggunakan rezeki dengan bijaksana. Sekarang, mari kita diam sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan, lalu tanyakan kepada diri sendiri, apakah selama ini saya hanya meminta rezeki bertambah, tetapi lupa memperbaiki diri? Mungkin kita meminta kehidupan yang lebih baik, tetapi masih sering mengeluh. Kita ingin dipercaya, tetapi belum selalu jujur. Kita ingin dibantu, tetapi jarang membantu. Kita ingin berkecukupan, tetapi masih sulit bersyukur. Kita ingin mendapatkan kesempatan, tetapi belum bersungguh-sungguh memperbaiki kemampuan. Hari ini tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Pilih satu perbuatan baik, lakukan dengan tulus, kemudian ulangi besok. Karena kehidupan yang baik dibangun dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Semoga kita bukan hanya menjadi orang yang mengejar rezeki, tetapi menjadi manusia yang layak dipercaya ketika rezeki itu datang. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang cukup untuk menjalani kehidupan dengan baik. Semoga kita memiliki kebijaksanaan dalam mencari, menerima, dan menggunakan rezeki. Semoga kita dijauhkan dari keserakahan, kebohongan, dan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Semoga hati kita dipenuhi rasa syukur. Semoga tangan kita ringan untuk membantu. Semoga ucapan kita membawa kedamaian. Semoga pekerjaan kita dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Semoga setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Semoga keluarga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kecukupan. Semoga mereka yang sedang mencari pekerjaan menemukan kesempatan yang baik. Semoga mereka yang sedang mengalami kesulitan menemukan jalan keluar. Dan semoga setiap rezeki yang kita terima dapat menjadi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan sesama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jika renungan hari ini memberikan manfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video renungan berikutnya. Tuliskan di kolom komentar, semoga rezekiku cukup, berkah, dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Jadikan kalimat tersebut sebagai pengingat bahwa rezeki bukan hanya sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang harus kita syukuri dan gunakan dengan bijaksana. Jangan hanya berharap rezeki datang, bangunlah karakter yang baik. Jangan hanya meminta kehidupan menjadi lebih mudah. Belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Jangan hanya berharap mendapatkan pertolongan. Jadilah orang yang juga bersedia menolong. Karena ketika kita memperbaiki cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak, perlahan kehidupan pun dapat berubah. Semoga langkah Anda hari ini dipenuhi kebaikan. Semoga rezeki Anda cukup. Semoga hati Anda tenang. Dan semoga apa yang Anda miliki dapat membawa manfaat bagi banyak orang.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.